Langsung saja kita mulai ke soal nomor 1. Pak Adi seorang kepala keluarga. Setiap pagi sebelum pukul 6 beliau berangkat bekerja. Pulang ke rumah lagi pada pukul 5 sore. Rutinitas itu beliau lakukan setiap hari tanpa mengeluh. Hal tersebut menunjukkan sikap beliau yang bekerja keras menghidupi keluarganya. Sikap tersebut sesuai dengan nilai Pancasila sila ke ... Nah, anak-anak, untuk soal nomor 1 ini, kata kuncinya adalah di bekerja keras menghidupi keluarganya. Nah, bekerja keras ini merupakan salah satu contoh penerapan Pancasila sila yang ke-5. Contoh lainnya selain bekerja keras ya, penerapan sila ke-5 itu ada tidak berboros-borosan, kemudian pantang menyerah, dan sebagainya. Itu contoh penerapan sila ke-5. Kita lanjut ke soal nomor 2. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Adanya keberagaman tersebut hendaknya tidak menimbulkan perpecahan. Nilai luhur Pancasila yang harus dilaksanakan agar terwujud persatuan dalam keberagaman adalah ... Yang A. Membanggakan adat dan budaya suku sendiri. Ini jawabannya kurang tepat ya anak-anak ya. Dan yang B. Menghargai adat dan budaya suku lain. Bisa jadi kita simpan dulu. Sekarang yang C. Menganggap rendah adat dan budaya suku lain. Ini jelas tidak boleh. Kita tidak boleh memandang rendah budaya orang lain. Dan yang D. Mendahulukan kepentingan pribadi. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Kita harus menghargai adat dan budaya suku lain. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pernyataan berikut yang merupakan pengamalan nilai Pancasila sila pertama adalah ... Pernyataan yang pertama, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Pernyataan kedua, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, menghormati cara ibadah pemeluk agama lain. Yang keempat, gotong royong membersihkan lingkungan. Sekarang kita lihat. Sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi sila pertama ini kaitannya dengan keagamaan. Kaitannya dengan kita, dengan pemeluk agama lain, kemudian dengan sesama pemeluk agama, kemudian juga hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ini yang paling tepat adalah kita lihat pernyataan pertama ini betul ya, karena percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa itu contoh penerapan sila yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ini salah. Mengapa? Karena musyawarah untuk mufakat itu adalah penerapan Pancasila yang keempat, sila yang keempat. Kemudian menghormati cara ibadah pemeluk agama lain. Ya, ini betul. Kemudian yang keempat, gotong royong membersihkan lingkungan. Ini juga kurang tepat. Jadi yang betul adalah pernyataan yang pertama dan ketiga. Kita cari, itu berarti yang B ya, 1 dan 3. Lanjut ke soal nomor 4. Nina adalah seorang anak yang cinta akan budaya bangsanya. Nina juga tak segan untuk belajar tari daerah yang jarang diminati teman sebayanya. Nina juga lebih sering menggunakan produk dalam negeri. Perilaku yang ditunjukkan Nina sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ... Anak-anak, kita lihat kuncinya apa? Cinta akan budaya bangsa. Kemudian lebih sering menggunakan produk dalam negeri. Berarti ini menunjukkan kalau Nina itu cinta produk dalam negeri. Nah, cinta akan budaya bangsa, cinta produk dalam negeri itu merupakan contoh pengamalan Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lanjut soal nomor 5. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain adalah pengamalan Pancasila sila ke ... Yang paling tepat adalah sila ke-4,
yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi yang kaitannya dengan pendapat orang lain, kemudian musyawarah untuk mufakat, itu berkaitan dengan Pancasila sila yang keempat. Kemudian untuk soal nomor berikutnya, itu sebelumnya ada bacaan dulu, Bu Guru bacakan. Organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah dapat bergerak. Hewan adalah salah satu makhluk hidup, sehingga hewan juga bergerak. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Dalam melakukan gerak, hewan dilengkapi dengan organ gerak. Ada banyak organ gerak pada hewan. Misalnya, jenis hewan seperti anjing, kuda, kucing, dan sapi mempunyai kaki untuk berlari dan berjalan. Burung mempunyai sayap untuk terbang, ikan memiliki sirip untuk berenang, dan lain-lain. Alat-alat gerak pada hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, kita lihat pertanyaannya nomor 6. Ide pokok paragraf pertama pada teks tersebut adalah titik-titik. A. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. B. Kegunaan organ gerak. C. Contoh alat-alat bantu gerak. D. Organ gerak hewan. Coba kita lihat lagi paragraf yang pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah dapat bergerak. Hewan adalah salah satu makhluk hidup, sehingga hewan juga bergerak. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Jadi intinya paragraf pertama ini membicarakan kalau ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah bergerak. Nah, hewan merupakan salah satu makhluk hidup, sehingga hewan juga bergerak. Intinya itu ya. Jadi kalau kita lihat, yang paling tepat adalah yang A. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kita lanjut ke nomor 7. Paragraf yang mempunyai ide pokok dua macam alat gerak pada hewan adalah paragraf ke titik-titik. Kita lihat lagi ya. Dua macam alat gerak pada hewan. Kita kembali ke bacaannya. Kita cari dari paragraf 1, 2, 3 yang isinya merupakan pengembangan dari ide pokok bahwa hewan ini mempunyai dua macam alat gerak. Yang mana anak-anak? Ya, yang paragraf ke-3. Bu Guru lihat ini ya. Alat-alat gerak pada hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Gitu. Jadi kita kembali ke soal. Paragraf yang mempunyai ide pokok dua macam alat gerak pada hewan adalah paragraf ke-3. Kita lanjut nomor 8. Ide pokok kelinci bergerak dengan melompat dapat dikembangkan dengan menambah kalimat-kalimat pengembang. Salah satu kalimat pengembang yang tepat untuk ide pokok tersebut adalah titik-titik. Jadi ada ide pokok kelinci bergerak dengan melompat. Nah, kita diminta untuk mencari contoh kalimat pengembangnya. Jadi kalimat pengembangnya pasti temanya sesuai dengan ide pokoknya ya, yaitu kelinci bergerak dengan melompat. Kita lihat pilihan yang A. Kelinci adalah hewan yang memiliki alat bantu gerak berupa kaki. Bisa ya ini ya, karena berkaitan dengan alat gerak tadi, melompat. Dan yang B, kelinci berwarna putih bersih. Ini sama sekali tidak sesuai, karena tidak ada kaitannya dengan alat gerak kelinci. Dan yang C, kelinci merupakan hewan menyusui. Ini juga kurang tepat. Lalu yang D, makanan favorit kelinci adalah wortel. Ini juga tidak sesuai. Jadi yang paling sesuai menjadi kalimat pengembang adalah yang A. Kelinci adalah hewan yang memiliki alat bantu gerak berupa kaki. Kita lanjut ke soal nomor 9. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf berikut adalah titik-titik. Jadi ada paragraf, Bu Guru bacakan. Kupu-kupu termasuk hewan jenis serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama dengan serangga lainnya.
Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap menjadikan serangga sebagai avertebrata yang bisa terbang. Nah, ini kita lihat pernyataan manakah yang sesuai dengan paragraf tersebut. Kita lihat yang A. Kupu-kupu adalah satu-satunya serangga yang bisa terbang. Ini salah ya. Mengapa? Karena lihat di kalimat ini, salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya. Jadi yang punya sayap itu tidak hanya kupu-kupu, tapi juga ada serangga lainnya. Dan kita lihat yang B. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang berbeda dengan serangga lainnya. Lihat di kalimat kedua. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama dengan serangga lainnya. Jadi pernyataan yang B juga salah. Sekarang kita masuk ke pilihan yang C. Kupu-kupu termasuk jenis hewan vertebrata. Kita lihat kalimat yang terakhir. Dengan sayap menjadikan serangga sebagai avertebrata yang bisa terbang. Nah, jadi kupu-kupu itu termasuk hewan avertebrata. Jadi kalau menjawab yang C juga salah. Sekarang kita lihat yang D. Kupu-kupu termasuk jenis serangga. Nah, ini dia. Kita lihat kalimat yang pertama. Kupu-kupu termasuk hewan jenis serangga. Jadi, betul ya. Untuk nomor 9 ini, pernyataan yang sesuai dengan paragraf berarti pilihan yang D. Kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan ide pokok berikut. Tulang disebut alat gerak pasif. Jika ide pokok tersebut dikembangkan ke bentuk paragraf menjadi titik-titik. Kita lihat pilihannya. A. Tulang disebut alat gerak pasif sehingga tulang dapat bergerak ke segala arah. Otot disebut alat gerak aktif. Yang B. Manusia dapat bergerak karena memiliki tulang dan otot. Tulang dapat bergerak karena digerakkan oleh otot. Yang C. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak sendiri. Tulang dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Yang D. Otot dan tulang saling berhubungan. Tulang menggerakkan otot sehingga disebut alat gerak pasif. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang C. Kita lanjut ke nomor 12. Ada 4 pernyataan. Yang pertama, otot merupakan organ gerak aktif manusia. Yang kedua, rangka merupakan organ gerak aktif manusia. Yang ketiga, gerak menggeleng merupakan contoh gerak sebagian tubuh. Yang keempat, otot merupakan organ gerak pasif manusia. Pernyataan di atas yang benar adalah titik-titik. Kita lihat yang pilihan pertama, otot merupakan organ gerak aktif manusia. Betul ya. Kemudian yang nomor 2, rangka merupakan organ gerak. Ulangi. Yang kedua, rangka merupakan organ gerak aktif manusia. Ini salah karena rangka itu merupakan alat gerak pasif. Dan yang ketiga, gerak menggeleng merupakan contoh gerak sebagian tubuh. Betul ya. Karena yang bergerak hanya kepalanya. Dan yang keempat, otot merupakan organ gerak pasif manusia. Ini juga salah karena otot itu merupakan organ gerak aktif. Sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 1 dan 3, yaitu yang B. Lanjut nomor 12. Hewan yang bergerak menggunakan kaki perut adalah titik. A. Komodo, B. Kelinci, C. Ular, D. Siput. Hewan yang bergerak menggunakan kaki perut adalah yang siput, yang D. Lanjut nomor 14. Kadal bergerak di daratan dengan cara titik-titik. A. Meloncat, B. Melata, C. Mendayung, D. Merangkak. Yang paling benar adalah kadal bergerak di daratan dengan cara merangkak. Lanjut nomor 14. Hewan yang memiliki tulang belakang disebut hewan yang memiliki tulang belakang dinamakan hewan
vertebrata. Kalau avertebrata itu yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian lanjut nomor 15. Pengelompokan hewan avertebrata dan vertebrata yang benar ditunjukkan oleh tabel titik-titik. Kita lihat dulu yang A. Vertebrata ada serangga, burung, kucing. Salah ya, karena serangga itu termasuk hewan avertebrata. Dan yang B, kita lihat yang B. Di hewan vertebrata ada serangga, kucing, anjing. Ini juga salah karena serangga itu termasuk hewan avertebrata. Kemudian lanjut yang C, yang tergolong hewan vertebrata, burung, kucing, cacing. Ini yang cacing yang kurang tepat ya, karena cacing itu tidak memiliki tulang belakang sehingga masuk ke golongan avertebrata. Dan yang D, kita lihat yang termasuk golongan vertebrata, burung, kucing, anjing, betul ya. Dan yang avertebrata yang tidak punya tulang belakang, serangga, laba-laba, cacing. Ya betul, jadi pilihan yang benar adalah yang tabel D. Kita lanjut ke nomor 16. Letak Indonesia secara geografis adalah titik-titik. Nah, Indonesia ini terletak di posisi silang antara dua benua dan dua samudra ya. Kita lihat yang A, Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Amerika. Salah ya, karena bukan benua Amerika. Dan yang B, Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Betul. Serta terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Betul ya. Kalau yang C, salahnya di mana ini? Kita lihat Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Afrika. Afrikanya salah. Kemudian yang D, Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Betul. Lanjutannya kita lihat serta terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Samudra Atlantiknya yang salah. Jadi yang betul adalah yang B, yaitu terletak di antara benua Asia dan Australia, lalu terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Lanjut ke nomor 17. Dilihat dari kondisi geografisnya antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa dibatasi oleh wilayah perairan, yaitu titik-titik. Kita lihat Karimata itu merupakan penghubung antara Pulau Sumatera dengan Kalimantan. Kemudian Samudra Hindia, ini salah juga karena letaknya di sebelah selatan Pulau Jawa, ya, di bagian bawah. Dan yang ketiga Laut Jawa, ya ini betul. Laut Jawa ini ada di sebelah utaranya Pulau Jawa dan di sebelah selatannya Pulau Kalimantan, menjadi penghubung atau menjadi pembatas antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Dan yang D, Selat Sunda, itu salah karena Selat Sunda itu menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan. Ya, jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 19. Berdasarkan kondisi geografisnya, ada wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Pulau titik-titik. A. Jawa, B. Kalimantan, C. Sumatera, D. Bali. Yang tepat adalah yang berbatasan langsung atau berbatasan darat ya langsung itu adalah Kalimantan. Nah, Kalimantan ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Lanjut nomor 19. Itu disebutkan ada 4 gunung. Yang pertama Gunung Merbabu, yang kedua Gunung Leuser, yang ketiga Gunung Kelud, dan yang keempat Gunung Agung. Gunung di atas yang terletak di Pulau Jawa ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, yang paling tepat adalah yang Gunung Merbabu dan juga Gunung Kelud. Ya, kalau Gunung Leuser itu ada di daerah Sumatera. Kemudian Gunung Agung itu ada di Bali. Jadi yang betul adalah yang nomor 1 dan 3, yang C.
Lanjut ke soal nomor 20. Peristiwa tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 terjadi di Kota Palu yang terletak di Pulau titik-titik. Kota Palu itu terletak di Pulau Sulawesi. Lanjut ke nomor 21. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari titik-titik. A. Sebuah teks, B. Pengalaman, C. Sejarah, D. Impian. Yang paling tepat adalah penggambaran dari sebuah teks ya. Lanjut nomor 23. Doni akan menggambar ilustrasi. Dia memilih kertas sebagai media alasnya. Menurut kamu, media pewarna yang tepat digunakan oleh Doni adalah titik-titik. Jadi Doni akan menggambar, dia menggunakan media kertas. Mana yang tepat? Cat air bukan, karena dia biasanya memakai kanvas ya. Dan cat minyak juga tidak sesuai. Cat tembok apalagi. Jadi yang tepat adalah kalau kertas maka memakainya pensil warna. Lanjut nomor 23. Berikut ini yang tidak termasuk langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah A. Menentukan gagasan, B. Membuat sketsa, C. Mewarnai, D. Menempel gambar. Yang bukan berarti yang D, karena menggambar ilustrasi itu tidak perlu menempel gambar. Lanjut nomor 24. Pewarnaan dalam gambar sketsa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memberi warna sesuai dengan aslinya dan titik-titik. Yang A. Berdasarkan imajinasi sendiri. Yang B. Paksaan pihak ketiga. C. Jiplakan karya orang lain. D. Budaya internasional. Yang paling tepat adalah yang A. Jadi dalam pewarnaan itu bisa memberi warna sesuai asli atau bisa juga dengan imajinasi si penggambar. Lanjut ke nomor 25. Kalimat yang sesuai dengan gambar ilustrasi tersebut adalah titik-titik. Terlihat yang A. Malin Kundang mulai berangkat berlayar, kan ya. Yang B. Malin Kundang tidak mau mengakui ibunya, bisa jadi. Yang C. Malin Kundang bersujud memohon ampun pada ibunya, bukan. Yang D. Malin Kundang menikmati pemandangan dari kapal, bukan juga. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Nah, ini tadi anak-anak pembahasan soal ulangan kemarin. Bu Guru harap setelah ada penjelasan dari Bu Guru, anak-anak bisa semakin paham dengan materi-materi yang telah kita pelajari kemarin di tema 1, subtema 1. Nah, semoga kalau kemarin ada pertanyaan yang masih dijawab dengan salah atau belum tepat, kedepannya anak-anak sudah tahu mana jawaban yang benar.